Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan terdakwa saudara Rizky pada hari ini Senin 14 April 2025. Untuk itu peserta sidang dimohon menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran sidang kali ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan saudara Rizky Musaffi pada hari ini Senin 14 April 2025 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pengacara, persiapan terdakwa duduk di tempat yang telah disiapkan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk di kursi sidang. Dalam kasus ini, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Dia sudah bagi pengacara saya. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Benar yang mulia. Mohon menunjukkan surat kuasa untuk izin pengacara. Baik, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi segera sesuatu yang terjadi, tolong dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua minta jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwa. Bagaimana? Apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan dakwaannya? Siap yang mulia. Dalam sidang 3, terdakwa didakwa dengan pasal 338 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan maksimal 15 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan jaksa penuntut umum? Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dalam mengikuti persidangan? Bagaimana penasihat umum? Apakah akan melakukan pembelaan? Ya. Silakan kepada penasihat hukum untuk menyampaikan pembelanya. Baik yang mulia, setelah dilakukan tes bahwasannya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa saat kejadian berlangsung terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri dan hal ini menunjukkan bahwasannya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan penuntutannya? Baik, ada yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa memang dalam keadaan yang tidak sadar. Akan tetapi penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan terdakwa hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga memiliki bukti ini adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Terdakwa dimohon untuk kembali ke kursi yang telah disediakan. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Kepada saksi dipersilakan duduk di kursi saksi. Apakah saudara saksi sehat pada hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah saudara saksi siap untuk mengikuti acara ini? Baik, apakah pernah ada yang bernama Dimas yang
16 tahun yang berstatus mahasiswa di SMA Muhammadiyah 1 Cilacap. Betul yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 16 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap yang mulia. Baik, saudara saksi, ulangi kalimat saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan saksi yang benar, tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan ikut kembali. Baik, Anda telah janji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon membawa keterangan yang sebenar-benarnya. Pernyataan pertama, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Baik yang mulia, saya adalah teman lama terdakwa. Pertanyaan yang kedua, berapa lama Anda mengenal terdakwa? Saya dan terdakwa berteman kurang lebih 2 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Baik yang mulia, yang saya ketahui dari Rizky yaitu orangnya pendiam, tertutup, namun temperamentalnya buruk, suka marah-marah tidak jelas, tidak seperti saudara Axel. Silakan kepada jaksa umum untuk menanyakan pertanyaan kepada saksi. Kepada saksi, jelaskan kepada kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Pada waktu itu, sekitar jam 10 malam, tanggal 14 April tahun 2025, saya baru pulang dari bandara mendengar tersangka dan korban terlibat cekcok dan saling pukul-memukul. Apa yang dilakukan saksi saat melihat perdebatan korban dan terdakwa? Pada waktu itu saya melihat tersangka dan korban cekcok di depan rumah kos tempat korban, dan cekcok tersebut tersangka membawa korban ke dalam kosnya korban dan menyeretnya sampai ke dapur. Di dapur tersangka menemukan sebuah pisau dan mengambil lalu menusuk korban sebanyak 1 kali di bagian jantung. Karena saya ketakutan, saya pun keluar dari rumah korban. Saya melihat ada bapak kos korban, lalu saya meminta tolong kepada bapak kos korban. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana hubungannya yang diketahui saksi antara terdakwa dan korban. Baik yang mulia, setahu saya beberapa bulan ini terdakwa dan korban saling terjadi cekcok dikarenakan tersangka iri kepada korban yang selalu mendapatkan peringkat 1 di dalam kelasnya. Baik, terima kasih kepada saksi atas penjelasannya. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dihubungi oleh korban? Ya betul, tersangka dan korban saling pukul-memukul. Jadi berdasarkan informasi dari pihak keluarga bahwa terdakwa memiliki reka medis bahwa terdakwa dipukuli oleh korban hingga tulang pada pipinya patah. Dan ini menunjukkan pada saat kejadian berlangsung bukan hanya terdakwa yang memiliki luka, namun korban juga memiliki luka. Terima kasih. Instruksi yang mulia, terdakwa bukan hanya emosi, tapi juga suatu perlindungan diri dari perbuatan terdakwa. Jaksa penuntut umum, mari dengarkan tabir pernyataan dari penasihat umum. Silakan. Baik yang mulia, ya, saya ingin mempertanyakan kepada saksi bagaimana kondisi terdakwa pada saat kejadian berlangsung. Terima kasih. Pada saat itu tersangka terlihat mabuk dan saya mencium aroma alkohol yang menyengat dari tubuh tersangka.
Dalam kondisi mabuk besar dikatakan kesadaran juga terganggu karena ini bisa jadi pertimbangan yang mulia untuk mempertimbangkan kembali kasus ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya kepada jasa penuntut umum. Apakah ada tuntutan lagi yang akan disampaikan? Baik, ada yang mulia, tetapi tuntutan awal yang memicu kasus penganiayaan hingga korban tewas merupakan bentuk pelanggaran pasal 338 KUHP yang melakukan tindakan pembunuhan. Selanjutnya kepada penasihat umum, apakah ada tuntutan yang akan disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat mohon pertimbangannya kembali sebab saat kejadian berlangsung terdakwa dalam keadaan mabuk besar. Terima kasih. Saksi dimohon kembali ke kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya pembacaan tuntutan dan vonis untuk terdakwa oleh hukum ketua kepada terdakwa. Silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan keputusan kepada terdakwa. Silakan berdiri. Pengadilan menyatakan bahwa saudara Rizky Misaki telah terbukti secara sah melakukan tindakan pembunuhan kepada temannya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai kasus penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Saudara Rizky Misaki ditetapkan hukuman selama 12 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini menyatakan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dengan barang bukti dikembalikan ke pemilik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pemerintah pada hari Senin 14 April 2025 oleh kami Fahri Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua dan Sarjana Hukum 2 Ade Furqon dan Sarjana Hukum 3 Kevin Kairil selaku Hakim Anggota. Kali ini keputusan Dasbida. Sidang pada hari ini Senin 15 April 2025 Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap berakhir dengan hasil terdakwa Rizky Misaki dijatuhkan hukuman 12 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim dimohon untuk meninggalkan tempat, hadirin dimohon berdiri.